Oke, kalau kemarin di chapter 5 kita sudah belajar tentang measurement secara umum, ya kan? Dimana measurement itu ada belajar tentang skala dan sebagainya, kemudian di accounting itu biasanya yang derive gitu. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana sistem pengukuran di accounting, ya. Dimana kalau di dalam akuntansi itu pengukuran nanti secara garis besar itu terbagi dua, tapi nanti duanya pecah lagi, ya. Terbagi dua apa? Yaitu historical cost dan current cost, ya. Historical cost itu dipakai terutama setelah adanya revolusi industri dari tahun akhir 2029 begitu, setelah Wall Street-nya collapse, ya, maka muncul historical cost, ya, di mana si historical cost ini sebetulnya dia tidak tidak terkodifikasi secara sistematis, ya. Artinya adalah dia memang satu pengukuran yang sifatnya sangat simpel begitu, ya. Bahkan oleh orang di luar akuntansi dibilang akuntan itu jadinya naif gitu loh, ya. Kenapa? Karena terlalu membuat simple reality gitu. Ya, historical cost ini salah satunya gitu ya. Kemudian nanti mulai tahun bergeser itu mulai tahun 60-an sebetulnya itu mulai bergeser, ada muncul current cost accounting. Di mana current cost accounting itu dalam perkembangannya nanti dibagi dua lagi. Ada current buying price, ada current selling price. Ya, kita akan belajar tiga ini. Ya, jadi fokusnya pertama accounting itu measurement-nya dibagi dua, historical dan current, intinya itu. Ya, historical itu dipakai mulai dari adanya saat Wall Street itu collapse di tahun 1929-an. Mana itu sangat simple sehingga memang dalam perkembangannya akhirnya itu banyak yang menganggap tidak sesuai. Makanya muncul current cost accounting. Nah, current cost accounting-nya itu sendiri terbagi dua, ya. Ada current buying price dan ada satu lagi current selling price. Jadi current-nya itu pakai harga beli atau harga jual, gitu ya. Hari ini kita fokus ke yang pertama dulu, yaitu historical cost accounting, ya. Nah, ya jadi di sini ya tadi historical cost, ya. Kemudian ada current cost terbagi dua, ada current cost-nya berdasarkan cost entry value-nya, buying-nya, dan current selling price-nya, exit value-nya, ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, historical cost. Nah, historical cost ini apa sih tujuannya dari historical cost ini, ya? Ini terkait dengan tujuan dari akuntansi, di mana tujuan akuntansi itu ada dua, ya kan? Kalau kamu ingat, tujuannya adalah, yang satu adalah untuk stewardship function, yang satu lagi adalah untuk decision making function, ya kan? Nah, si historical cost ini dia lebih menekankan ke si yang stewardship function-nya itu, ya, di mana si stewardship function itu menggambarkan satu kontrak, ya kan, satu kontrak kinerja atau kontrak hubungan antara perusahaan, firm, owner dengan si manajer, ya kan, di mana si manajer itu adalah orang yang diberikan satu kepercayaan untuk mengelola aset atau resources yang diserahkan, yang dimiliki oleh si owner. Owner di sini termasuk juga investor, ya kan? Nah, sehingga di historical cost ini yang menjadi fokusnya itu adalah income statement, bagian dari laporan keuangannya, ya kan, financial statement-nya yang paling di nomor satukan adalah yang si income statement, ya kan. Dia merupakan satu alat untuk mengkomunikasikan yang paling dikedepankan oleh si historical cost ini, gitu. Sehingga muncul apa sih kritiknya?
Ya, critics atas historical cost, di mana dia itu hanya tadi karena dia fokusnya lebih ke income statement, kan? Dia itu berarti secara tidak langsung menomorduakan si laporan posisi keuangan, kan? Financial statementnya, gitu. Nah, sehingga ini akhirnya juga berarti padahal di dalam si laporan keuangan ini, ya kan, di dalam statement of financial position ini sebetulnya ada hal-hal yang penting, ada assets, liabilities, dan equities begitu. Dan itu penting gitu ya. Nah, sehingga dia menomorduakan. Kemudian juga si yang namanya income statement itu adalah dia mengedepankan yang namanya matching concept, kan? Reporting only income berarti dia mematchkan antara revenue dengan expense, ya kan? Di sini. Dan dia di sini tidak, si historical cost ini tidak mengakui adanya perubahan dari assets dan liabilities yang kita miliki, yang di hold, ya kan? Di sini dibilang dia no recognition of changing in value of assets and liabilities. Sehingga apa? Sehingga ini misleading akhirnya laporan keuangannya, ya kan? Misleading itu artinya dia menyesatkan, ya. Sehingga akhirnya apa? Laporan keuangannya itu menyesatkan, tidak menggambarkan yang sebenarnya. Akhirnya adalah kebijakan dividen yang dikeluarkan perusahaan juga menjadi tidak tepat, incorrect dividend policies. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan adanya tadi perubahan nilai, ya kan, perubahan nilai dari assets dan liabilities yang akan masuknya harus di gain or loss, tuh, karena holdingnya, gitu ya. Ini kritik utama dari si historical cost ini. Oke, kita masuk lebih jauh, ya. Di dalam historical cost ini juga dia dalam menentukan net value of the firm-nya itu juga tidak important. Kenapa? Karena tadi waktu kita menentukan si historical cost ini, kita mengedepankan laporannya adalah income statement, ya kan? Nah, income statement itu dia tidak menggambarkan tadi ada assets, liabilities, dan equities, sehingga dia tidak menilai residual value dari firmnya. Ya kan, residual value dari firm kan kelihatan di laporan posisi keuangan. Sehingga kalau laporan posisi keuangannya tadi dinomorduakan oleh si historical cost. Jadi dia dianggap kalau gitu net value dari perusahaan itu of any high importance, dia nggak penting. Ya, di sini juga tadi udah saya jelaskan, income statement merupakan laporan keuangan yang paling utama, ya kan? Kenapa? Karena dia menggambarkan tadi sesuai dengan konsep matching konsepnya si historical cost. Ya, lalu di sini FASB, ya, Financial Accounting Standard Board, Dewan Standarnya Amerika, untuk Dewan Standar Akuntansinya Amerika, FASB namanya. Nah, mereka menggunakan istilah namanya revenue expense viewpoint, ya, di mana di sini maksudnya adalah si revenue expense viewpoint ini sesuai dengan matching konsep. Dia mematchkan, jadi melihat laporan keuangan dari mematchkan antara revenue dengan expense. Dia melihat dari sudut pandang revenue expense, makanya disebut dengan revenue expense viewpoint, ya, begitu. Padahal konsepnya itu sebetulnya ada dua, ya kan? Ada revenue expense, satu lagi itu ada yang satu lagi melihat assets liabilities viewpoint. Jadi kalau revenue expense viewpoint kita melihatnya lebih ke laporan laba rugi, income statement. Kalau assets liabilities viewpoint kita melihatnya dari sisi laporan posisi keuangan. Paham ya? Oke. Nah, sekarang di dalam historical cost itu ada dua konsep dasar yang dipakai. Ya, dasarnya historical cost itu apa? Yaitu dia pakainya adalah matching cost theory sama conservatism. Ya.
Oke, matching cost theory ini apa? Ya. Matching cost theory ini adalah satu konsep dia di mana dia ingin melihat bahwa di dalam historical cost kenapa sih dipakai ya, karena dia ingin keep track ya. Keep track itu selalu mengikuti atau mau mengupdate informasi terkait dengan cost perusahaan. Kan? Waktu perusahaan membeli sesuatu, aset, ya aset tetap, ya, terutama, maka dia masukkan dia di dalam sebagai bagian dari, kalau aset tetap dia akan di-capitalize, ya kan? Di dalam laporan apa? Di-capitalize di mana? Di laporan. Kalau kita beli aset tetap di-capitalize di mana? Kamu beli mobil, dicatatnya di mana? Di laporan posisi keuangan ya, Bu. Laporan posisi keuangan ya. Kamu bahasa akuntansinya kamu harus ini ya, capitalize itu bahasa yang umum. Capitalize itu dikapitalisasi, ya kan? Kenapa dikapitalisasi? Karena nilainya besar, dia tidak langsung di expense, ya kan? Jadi kalau kita beli satu aset, maka kita akan masukkan, kita capitalize di dalam laporan posisi keuangan, financial position statement, ya kan? Kemudian nanti di sana dicatat sebesar cost-nya, harga perolehannya, ya kan? Cost itu harga perolehan. Oke, kemudian nanti saat asetnya itu digunakan, maka kita mencatat adanya penyusutan, ya kan? Depreciation, atau kalau dia asetnya bentuknya adalah intangible, maka dia amortize, ya kan? Kalau dia bentuknya adalah asetnya bentuknya adalah sumber daya, dia juga amortize, ya kan, istilahnya, ya kan. Nah, amortize itu menggambarkan apa? Menggambarkan bagian dari aset yang kita kapitalisasi itu yang expired, yang sudah jatuh tempo, ya kan, sebetulnya. Nah, bagian dari aset yang sudah jatuh tempo ini, yang expired ini, kita matchkan, dimasukkan ke dalam income statement, ya kan? Sehingga kalau begitu kita simpulkan, kalau gitu laporan keuangan itu menurut historical cost, ya kan? Cost yang belum expired, yang masih sisa itu maksudnya yang unexpired di sini berarti ditempatkannya di balance sheet, laporan posisi keuangan. Sebagai apa? Sebagai residual, sisanya yang belum expired tadi adanya kita taruh di laporan posisi keuangan. Yang sudah expired kita masukkan di laporan laba rugi. Sebagai apa? Sebagai match antara revenue dengan expense. Ya, itu konsepnya si matching cost. Ya. Jadi dia tadi untuk mengalokasikan cost tadi yang kita capitalize, kemudian kita pisahkan mana bagian yang sudah expired dan unexpired. Yang expired kita masukkan di laporan apa? Yang expired kita pindah ke laporan income statement. Income statement, betul. Itu. Bisa ngikutin ya? Oke. Nah, di situ sehingga kita bisa lihat kalau gitu si konsep dari matching cost ini betul-betul dia sangat konsep yang dikedepankan ya, utama gitu di dalam historical cost accounting, ya, gitu. Oke, lalu yang kedua itu adalah conservatism teori. Nah, conservatism itu kehati-hatian ya. Maksudnya apa? Kalau saya melihat, kalau kita belajar ya, kalau kita belajar itu pelajaran apapun, kita harus bisa mengambil ini pelajarannya bagus apa enggak. Ya kan, kalau bagus berarti kita terapkan di kehidupan kita, kalau enggak gitu ya. Nah, salah satu bagian dari akuntansi yang saya anggap bagus, ya kan, itu adalah konservatisme ini. Ya, konsep yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian. Akuntansi itu orangnya hati-hati, konservatif. Ya, di mana akuntansi itu prinsip kehati-hatian adalah apa? Expense harus segera diakui. Kalau beban,
Utang harus segera diakui. Tapi di sisi lain, kalau dia pendapatan kalau belum betul-betul diterima nggak boleh diakuin. Itu menurut saya konsepnya bagus, ya kan? Jadi kamu kalau misalnya baru niat utang, ingat utang tuh, ingat harus hutang harus diingat gitu kan ya. Kenapa? Karena dia harus kita bayar gitu. Makanya expense itu harus segera diakui, jangan lupa. Gitu. Nah, apa sih pengaruhnya si konservatism konsep ini ya di dalam historical cost? Dia dengan menggunakan si konsep ini, dia mengakui tadi kan expense harus diakui segera, as soon as possible, while revenue should not be recognized until there is a high probability that it will be received. Ya, kalau betul-betul yakin dia akan diterima, baru boleh diakui. Makanya dengan konsep konservatisme ini nggak ada. Kamu ingat apa namanya? Salah satu hutang apa muncul dari konsep ini, konservatisme? Apa? Muncul adanya hutang contingency. Ya nggak? Contingencies, liabilities. Tapi kamu pernah nggak belajar adanya contingencies assets? Nggak ada kan? Karena konsep konservatisme ini. Kehati-hatian. Kontingensi kan belum tentu terjadi padahal tuh utangnya. Kemungkinan tahun depan ada utang. Kenapa? Karena sekarang perusahaan ini lagi di-shoot, ya kan? Ada customer yang komplain, ya kan, bahwa dibilang logonya logo perusahaan dia dipakai oleh perusahaan kita. Kemungkinan kita kalah. Kemungkinan kalah ini kan berarti rugi. Ada expense. Ini udah harus langsung diakui. Contingencies, liabilities. Itu udah dicatat, meskipun belum tentu terjadi. Tapi kemungkinannya itu, kalau sudah mungkin dia harus, probability-nya tinggi harus dicatat. Tapi kalau kemungkinan menang dicatat nggak? Enggak. Belum tentu. Ya kan? Sehingga dia baru akan dicatat kalau betul-betul udah keputusan pengadilan. Menang, baru catat pendapatan. Tapi nggak ada. Kalau expense, belum tentu kalahnya, itu udah langsung dicatat. Gitu ya. Nah, efeknya apa? Efek dari prinsip ini itu sebetulnya jadinya adalah nggak balance. Kenapa? Karena dia itu kalau nilai asetnya naik nggak diakuin. Ya, kemungkinan nilai asetnya naik nggak boleh diakuin sampai betul-betul diterima. Tapi kalau dia asetnya nilainya turun, itu harus diakuin. Contohnya apa? Aset nilainya turun, impairment. Ya kan? Asetnya dijual nggak? Enggak. Tapi nilainya turun, harus diakuin. Sehingga ini nggak imbang. Gitu ya. Ini nanti menurut si current cost theory ini nggak cocok. Gitu, si konsep ini. Ya kan? Gitu. Nah, tapi konsep inilah yang dipakai oleh historical cost. Gitu ya. Jadi dia ada dua, matching cost theory sama konservatisme ini. Ya, begitu. Nah, kemudian sekarang kita beralih, apa sih sebetulnya argumen ya, pendapat yang mendukung kok si historical cost ini bagus dipakai. Apa aja argumennya ya. Yang pertama adalah bahwa historical cost itu relevan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kenapa mereka bilang relevan? Karena kalau membuat keputusan itu harus berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya itu adanya di mana? Adanya di past transaction, transaksi yang sudah terjadi, ya kan? Sehingga di sini keputusannya itu pasti tepat karena memang sudah berdasarkan apa yang sudah ada gitu, ya. Keputusan kan menyangkut masa depan. Nah, masa depan itu butuh data dari masa lalu. Data masa lalu itu adalah dengan historical cost, ya kan? Nah, itu kata argumen yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kan? Yang kedua bilang bahwa kalau selama ini, ya kan, kalau berdasarkan track record-nya, berdasarkan pengalaman, dengan menggunakan laporan keuangan yang disusun dengan historical cost ternyata terbukti useful, bermanfaat. Sehingga pendukung dari historical cost bilang, ya udah, orang terbukti dia bermanfaat, berarti historical cost itu relevan dong, ya.
bagus kok untuk diterapkan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tadi bahwa laporan keuangan yang menggunakan di dalam historical cost itu semuanya itu berdasarkan transaksi yang ada, bukan berdasarkan perkiraan. Itu jadinya dibilang itu tepat gitu, karena berdasarkan semua adalah actual transaction, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah bahwa accountant itu dia dengan data yang berdasarkan historical cost berarti integritinya terjaga. Kenapa? Karena dia benar-benar ada catatannya, bukti transaksinya, sehingga nggak bisa dimanipulasi, begitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mereka membandingkan dengan current cost accounting. Dia bilang kalau misalnya pakai current cost accounting, memangnya yakin kalau dengan menggunakan itu bahwa informasinya itu lebih berguna, gitu. Ya, mereka malah mempertanyakan, memangnya kalau dengan current cost itu apakah memang lebih berguna dibandingkan kalau kita pakai historical cost. Kenapa? Karena kalau yang namanya current cost itu kita menilai, termasuk menilai juga apakah berapa nilai aset ini kalau dijual. Nah, si historical cost bilang itu kan kalau, tapi kan asetnya nggak dijual. Sehingga kata kalau itu menandakan itu sebetulnya belum tentu dan informasinya itu nggak relevan. Sehingga kalau gitu ya jangan dipakai informasinya, orang masih kalau, bukan yang sebenarnya. Begitu. Dan yang berikutnya adalah kalau misalnya mau pakai harga sekarang, nah informasinya cukup ditaruh di supplementary aja, di supporting dokumen, bukan di laporan yang sebenarnya. Kenapa? Karena itu cuman informasi tambahan, gitu. Jangan pakai untuk pengambilan keputusan, jangan dilihat. Kita pakainya fokus ke laporan keuangan yang disusun pakai historical cost, begitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dibilang bahwa orang dengan menggunakan si historical cost itu belum ada kok buktinya bahwa tidak cukup kok buktinya bahwa historical cost itu ternyata ditolak, begitu. Ya, jadi there is no sufficient evidence, belum ada bukti yang cukup yang menjustifikasi bahwa historical cost itu ditolak. Oleh karena itu si pendukung historical cost bilang berarti kan historical cost-nya masih useful, begitu. Ya, nah sekarang dari sisi orang atau pihak-pihak atau kelompok yang mengkritik historical cost, ya, nah bagian yang mengkritik historical cost itu bilang bahwa yang pertama, kan di akuntansi itu tujuan akuntansi itu untuk dua fungsinya, ya kan? Ada stewardship function, ada decision making function. Di mana tadi kalau si si historical cost function, historical cost itu dia lebih kepada stewardship, ya kan, lebih kepada stewardship sehingga dia mengedepankan si income statement, ya kan. Nah, dibilang bahwa si pendukung si historical cost itu terlalu sempit sudut pandangnya, gitu. Dia hanya melihat dari sisi stewardship function-nya aja. Dia tidak mengedepankan si decision making purpose-nya, ya kan. Dia tidak melihat kalau untuk pengambilan keputusan kan kita harus melihat masa depan, bagaimana prediksi dari cash flow di masa depan, gitu. Sehingga yang pertama itu kritiknya adalah pendukung si historical cost dianggap terlalu sempit dalam melihat tujuan akuntansi itu untuk apa, karena dari satu sisi. Kemudian yang kedua itu adalah
historical cost itu outdated, ya. Kalau kita waktu membuat keputusan, ya kan, yang namanya historical cost itu kan kita beli barang, misalnya saya beli mobil harganya 100 juta, ya kan, kemudian saya pakai ke depan selama 2 tahun, ini nilainya tadi didepresiasi, ya kan. Nah, nilai waktu saya peroleh, saya beli 100 juta, saya catat hari ini misalkan saya beli tanggal 23 November 2023, saya beli mobil harganya 100 juta. Nilai 100 jutanya itu merupakan current cost, ya nggak? Hari ini, harga sekarang. Current cost kan harga saat ini, maksudnya. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau transaksi akuntansi itu dia dicatat pada harga saat ini ya, saat diperoleh. Ya kan? Kemudian kalau yang dimaksud dengan pakai konsep historical cost adalah waktu tahun depan kita catat adanya penyusutan. Waktu menghitung penyusutan, dasarnya pakai harga yang 100 juta yang kita beli hari ini. Ya kan? Jadi, ngitung historical cost itu adalah pakai harga perolehan. Di mana harga perolehan waktu dia diperoleh itu adalah current cost-nya. Ya nggak? Ya kan? Paham nggak maksudnya? Kamu kalau nggak paham, tanya ya. Nah, sehingga dibilang di situ informasinya itu adalah outdated. Untuk mengambil keputusan bisnis itu outdated. Kenapa? Saya ngambil keputusannya nih, misalkan saya belinya tanggal 23 November 2023. Hari ini misalkan sudah tahun depannya ya. Misalkan sudah 31 Januari misalkan 2024. Pengambilan keputusan di 31 Januari 2024, kita pakai data informasi di 2023, bulan November. Itu dibilang nggak relevan. Kenapa? Karena outdated informasinya untuk mengambil keputusan. Ya kan? Padahal harusnya kalau mau ngambil keputusan saat ini, pakai informasi yang paling current. Gitu. Sehingga dibilang historical cost itu tidak tidak tepat. Itu kritik yang kedua. Ya. Jadi bahwa untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan harga yang lalu, harga perolehan yang lalu itu outdated. Gitu. Ya. Nah, kamu juga harus paham yang tadi konsep saya ingatkan lagi bahwa harga sesuatu saat diperoleh itu adalah dicatat sebesar harga perolehan, ya kan, harga saat itu. Harga saat itu adalah current cost saat itu. Begitu dia sudah lewat waktu, misalkan tanggal hari ini tanggal 23 November, bulan depan 23 Desember, harga yang 23 November itu sudah bukan current cost lagi. Ya enggak? Sudah historical cost. Current cost-nya berapa? Current cost di tanggal 23 November harusnya. Gitu. Ya. Itu definisi current cost atau harga sekarang atau harga perolehan. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah si historical cost itu, ya kan, memutuskan kapan dia expired, tidak atau tidak. Nah, yang ketiga adalah itu sebetulnya adalah judgment. Ya, itu adalah merupakan keputusan yang dasarnya adalah sekehendak. Ya kan? Sehingga dibilang tadi akuntansi itu naif. Betul. Dia bilang bahwa tadi kan pendukung historical cost bilang bahwa historical cost itu berdasarkan data transaksi yang sebenarnya. Tapi waktu dia menghitung harganya 23 November saya beli, kemudian tadi sudah geser di 31 Januari 2024, kan ada penyusunannya tuh, ya kan? Tapi waktu menghitung penyusunan itu kan pakai prediksi. Diprediksi mobilnya adalah umurnya 4 tahun. Dengan harga perolehan 100 juta, umurnya 4 tahun, maka per tahun penyusutannya 25 juta. Maka nilainya saat 31 Desember adalah nilai 100 juta dikurangi penyusutan selama dari November sampai 31 Januari. Iya enggak?
Nah, waktu ngitung penyusutannya itu dasarnya adalah kehendak, judgment. Sehingga kalau dibilang, si historical cost kan dia nggak ada manipulasi, dia berdasarkan kondisi sebenarnya, itu dibilang sama yang pihak yang tidak mendukung historical cost itu nggak benar juga, karena dasar aktualnya itu nggak itu sudah ada ya keputusan yang dasarnya adalah kehendak, sehingga nilai itu tidak benar-benar menggambarkan. Itu kritik yang berikutnya, ya. Yang berikutnya adalah sebelum saya masuk current accounting. Nah, masih di kritiknya itu adalah si historical cost ini juga dia waktu mencatat profit akhirnya itu akan menjadi bisa jadi dia overstate, ditetapkan profitnya terlalu tinggi. Kenapa? Ya, terlalu tinggi karena dengan harga semakin naik, ya kan, padahal kita pakai harganya yang dulu itu, padahal harga asetnya semakin naik, sehingga waktu ngitung cost-nya itu, ya kan, waktu kita ngitung adanya penyusutannya tapi dihitungnya pakai dasar harga yang lama. Jadi kan nggak benar, expense-nya terlalu kecil. Karena expense-nya terlalu kecil, maka profitnya itu terlalu besar, overstated. Gitu. Itu kritik yang berikutnya terhadap historical cost. Gitu. Ya. Kemudian dia juga di kritik yang terakhir adalah bilang kan pendukung historical cost bilang bahwa historical cost itu objektif berdasarkan bukti, itu kan ya. Nah tapi dia terkait dengan pengambilan keputusan tadi dipertanyakan, ya kan? Karena apa? Karena dia salah satu konsep yang irrasional, tidak rasional. Tadi karena outdated, ya, outdated-nya rasional, gitu. Ya, itu kritik terhadap historical cost. Nah, kemudian dia ini harus halaman 11 ya. Kamu lihat aja di belakang. Saya menjelaskan dasarnya atau basis untuk historical cost itu apa. Ya, justifikasinya historical cost. Dia juga menggunakan asumsi going concern. Pernah dengar kan going concern? Ya, akuntansi apa maksudnya going concern? Apa maksudnya going concern? Keberlanjutan kan ya, Bu? Maksudnya gimana berlanjutan? Jadi kayak perusahaan itu yang dianggap akan terus beroperasi itu nggak akan pilot. Pak, perusahaan itu akan terus berdiri beroperasi selama nggak akan bangkrut, ya. Jadi going concern itu asumsinya bahwa perusahaan akan terus berdiri selamanya. Apa sih buktinya dari perusahaan pakai konsep going concern? Ya. Buktinya adalah perusahaan mencatat adanya persediaan, adanya informasi dalam financial position yang menggambarkan itu going concern. Kalau perusahaan berasumsi tahun depan saya akan tutup, pasti saya nggak akan punya persediaan. Ya enggak. Pasti saya udah produksi nilai persediaannya nggak ada sosok. Ngapain saya punya aset saya jual? Itu bukti. Kan salah satu bukti. Jadi dengan dia pakai asumsi going concern, dia terus produksi, dia terus punya persediaan. Kalau dimanfaat kelihatan banget perusahaan punya persediaannya ada 3 jenis. Kan ada yang masih dalam proses, ada yang masih bahan baku, ya kan, ada yang sudah jadi. Gitu. Nah, juga buktinya dia dari pakai going concern tadi dia punya utang, mencatat adanya liabilities. Kan kenapa? Karena liabilities itu kita catat karena kita masih menghendaki untuk bisa dibayar. Kita punya piutang. Kenapa kita catat piutang? Karena kita mengasumsikan kita masih lagi. Gitu.
si konsep ini ternyata si asumsi going concern ini itu dianggap bahwa kita mencatatnya itu atas dasar bahwa si aset itu tidak akan dijual, bahwa kita mencatat aset tetap nih ya, si gue selesai kaitan dengan aset tetap, bahwa si aset itu akan terus digunakan untuk proses produksi, untuk operasi perusahaan, sehingga makanya masih dicatat, bukan dengan intention untuk menjual, kan? Sehingga dikatakan bahwa kalau historical cost itu lebih tepat. Kenapa? Karena dengan memang kita mencatat aset itu berdasarkan harga perolehannya, dan memang kita mencatat tidak dengan nilai sekarangnya, karena memang asetnya niatnya itu kita miliki untuk digunakan untuk operasional, kan? Nanti lahirnya dengan yang measurement yang lainnya ya cost accounting. Current accounting tadi adalah kalau current kan dia pakai harga sebenarnya, harga saat ini. Dia kenapa dia pakai dasarnya harga saat ini adalah harga saat ini kan bisa harga beli atau harga jual tadi kan. Nah itu ditolak oleh si pendukung historical cost, yang bilang orang pilihan niatnya beli aset itu adalah untuk digunakan untuk kegiatan operasional, bukan untuk dijual. Karena niatnya untuk digunakan kegiatan operasional, maka catat aja berdasarkan harga perolehannya. Nggak perlu pakai dasar harga belinya yang sekarang atau harga jualnya yang sekarang. Karena niatnya buat dilepaskan oleh perusahaan untuk tetap ditahan dalam perusahaan. Gitu. Ya. Karena kenapa? Karena tadi prinsip going concern tadi. Karena niatnya itu bahwa perusahaan akan tetap berjalan, akan tetap beroperasi, maka mesinnya atau gedung pabriknya akan tetap di hold, bukan untuk dilepas. Kalau saya niatnya, kalau perusahaan berpikir bahwa tahun depan kita akan bangkrut, maka baru pakai harga sekarang, karena niatnya untuk dilepas, gitu. Paham maksud saya? Ya, si basis of historical cost ini yang going concern tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelemahan dari si historical cost ya, yang menolak historical cost. Kan tadi historical cost bilang dia pakainya prinsipnya matching kan, matching principle, di mana dia mematchkan antara mana sih bagian dari cost-nya aset yang kita kapitalisasi itu yang expired, kan? Yang expired kita masukkan di income statement, di-matchkan dengan revenue, ya enggak? Jadi kan konsep matchingnya itu begitu kan? Sehingga tadi efeknya adalah di dalam historical cost dia mengutamakan si laporan income statement. Ya kan, dia menomorduakan laporan posisi keuangan. Ya, betul. Nah, di sini kritik terhadap historical cost adalah kalau gitu si historical cost itu menganggap balance sheet itu, laporan financial position itu hanya sebagai repository. Repository itu gudang untuk yang unexpired cost. Ya enggak? Ya kan cuma kayak tempat parkir aja. Ini kita beli aset, kan? Asetnya itu misalkan tadi mobilnya umurnya 4 tahun, maka tahun depan saya akan pindahkan bagian dari expense, kan, dari cost yang expired, saya pindahkan ke income statement. Misalkan harganya 100 juta, berarti 25 juta nanti pindah ke income statement. Yang 75 jutanya masih saya parkir. Saya masih taruh di gudang. Gudangnya apa? Di laporan posisi keuangan. Ya, jadi tadi si historical cost itu ya, dia menganggap si laporan income statement itu lebih superior dibandingkan dengan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu cuma dianggap sebagai
gudang atau repository atau tempat parkir dari yang unexpired cost gitu. Padahal kata yang mengkritisi yang mengkritisi historical cost, sebetulnya laporan keuangan itu semuanya sama-sama penting, tidak ada yang nomor 2, tidak ada yang nomor utama begitu. Semuanya fundamental, penting. Ya, kemudian juga masih kritik terhadap historical cost, ya, bahwa tadi yang menolak historical cost itu menganggap bahwa pengguna historical cost itu melihat akuntan itu naif gitu, hanya dari sudut pandang yang sangat simpel. Dia mensimplicity kejadian normal yang ada, padahal di kenyataannya itu tidak seperti itu, ya kan? Bahwa investor itu dia sebetulnya punya pengetahuan yang sedikit tentang perusahaan. Dia nggak terlalu tahu tentang kebijakan perusahaan. Dia nggak terlalu tahu tentang manajemen di perusahaan. Dia investor itu ingin melihat bagaimana sih kemampuan perusahaan di dalam menganalisis pasar seharusnya. Dalam kemampuan untuk menganalisis pasarnya itu akan terlihat kalau perusahaan pakai harga yang sebenarnya, bukan pakai harga yang lampau gitu, sehingga dibilang nggak cukup gitu kalau pakai historical cost, ya. Oke, saya masuk ke yang berikutnya. Ini adalah current cost accounting, ya. Apa sih current cost accounting itu? Ya, current cost accounting itu adalah satu sistem akuntansi di mana aset itu dinilai berdasarkan nilai sekarangnya, current value-nya. Nah, tadi saya bilang, ya, current cost accounting itu dibagi 2 sebetulnya, ya, di mana ada current buying price dan ada current selling price. Ada input value, ada exit value, ya kan? Nah, kalau yang current cost accounting CCA itu melihatnya berarti dari cost-nya, pakai harga beli sekarangnya. Ya, nanti ada lagi satu lagi current accounting-nya, tapi kita melihatnya adalah dari exit price-nya. Ya, makanya dibilang current exit price. Kalau jadi current accounting itu dipecah jadi 2, current cost sama current exit price. Ya, kita masuk ke yang kedua, ini adalah current cost accounting. Kita melihat dari harga sekarangnya tapi harga beli. Ya. Kemampuan untuk current market buying price-nya. Dan di sini profit, ya, profit itu ditentukan juga berdasarkan current cost-nya. Beda dengan historical cost. Ya, kalau historical cost dia waktu ngitung profit hanya berdasarkan harga perolehannya. Dia tidak mempertimbangkan perubahan dari harga aset yang dimiliki saat ini. Ya, jadi waktu dia menentukan profit itu berdasarkan harga lampau, begitu. Nah, terkait dengan profit di sini, ya, di dalam akuntansi, di situ ada 2 sistem, ya, ada 2 sistem yang dipakai, di mana ada 2 jenis keputusan, yaitu ada keputusan terkait dengan holding decision dan yang kedua adalah terkait dengan operating decision. Apa sih holding decision itu? Holding decision itu adalah bagaimana keputusan manajemen apakah ingin tetap menghold, ya, menghold itu menahan aset atau liabilities di dalam perusahaan atau melepaskan. Di hold atau enggak? Ya, apakah saya mau tetap mobilnya itu yang saya kemarin beli harganya 100 juta itu apakah tetap nanti
misalkan belinya tahun lalu, apakah tahun ini itu mobilnya masih di hold apa enggak? Atau utangnya masih saya tetap nggak mau bayar apa enggak? Kalau nggak mau bayar berarti masih di hold. Atau dilepaskan, utangnya mau dibayar nggak? Ya, itu holding decision. Satu lagi itu adalah namanya operating decision. Nah, kalau operating decision itu adalah keputusan apakah perusahaan itu akan tetap menggunakan apa enggak. How to use and finance entities operation. Bagaimana? Ya kan? Operasi perusahaan itu akan dijalankannya bagaimana. Begitu. Nah, untuk mengevaluasi dua decision ini, ya, maka kita kenal adanya konsep namanya business profit concept. Ya, nah di business of profit concept ini itu terbagi dua lagi. Ya, di mana di sini adalah ada current operating profit dan ada realizable cost saving. Nah, kalau yang current operating profit itu adalah merupakan selisih dari atau current value dari output yang dijual terhadap cost yang current-nya. Beda nih dengan historical cost. Ya enggak? Kalau historical cost, waktu dia ngitung profit, selisih apa? Selisih harga jualnya dengan harga perolehannya. Ya enggak? Harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Ya enggak? Waktu kamu ngitung profit gimana? Ya kan? Oh, saya untung nih. Tahu dari mana untung? Iya, sekarang kalau saya jual nih harganya 5.000. Dulu saya belinya berapa? Dulu saya belinya 5.000, tapi sekarang kan sudah saya pakai nih 2 tahun. 5.000, dia umurnya kira-kira berapa tahun? 4 tahun. Udah dipakai 2 tahun. Berarti kan nilainya sekarang berapa? Udah 2.500. 2.500 dasarnya apa? Dari yang nilai 5.000 yang waktu kita peroleh. Ya kan? Nah, tapi kalau di current cost accounting, dia ngitungnya di sini. Current value of output sold over the current cost. Harganya saat ini berapa kalau beli? Gitu. Ya, itu beda. Itu current operating profit. Ya. Lalu ada lagi satu lagi adalah realizable cost saving. Realizable cost saving itu adalah peningkatan dari current cost terhadap aset yang di hold tadi. Kan kita punya dua nih tadi, ya kan? Terkait dengan profit, keputusannya ada dua, holding decision atau operating decision. Dia mau di hold atau enggak, atau mau dipakai apa enggak. Ya kan? Nah, di sini yang realizable cost saving itu adalah the increase in the current cost of assets held by the firm in the current period. Berapa sih peningkatan nilainya dari aset yang kita miliki? Berarti ini apa? Asetnya itu dijual nggak? Arti realizable cost saving. Asetnya dijual nggak? Enggak. Asetnya itu kita miliki. Nih, contohnya lagi balik ke yang mobil, contoh mobil tadi. Saya beli mobil tahun lalu, sudah sampai tahun ini, saya cari berapa nilai realizable cost saving-nya. Yaitu berarti apa? Peningkatan dari current cost-nya dari aset yang niatnya saya tetap hold. Saya nggak niat mau jual, tapi saya mau tahu harganya berapa current value-nya. Nah, nanti saya lihat current value-nya ternyata kalau mobil ini dihargainya berapa? Oh, mobil ini sekarang dihargainya adalah 80. Ya kan? Harganya 80. Selisihkan dengan dia kalau kita beli dengan yang dulu itu berapa nilainya. Nah, selisihnya itu adalah realizable cost saving-nya. Gitu ya. Nah, di sini realizable cost saving itu ada dua. Ada realized dan unrealized cost change. Pertanyaan saya, apa bedanya realized dan unrealized? Ingat nggak? Ini di
intermediate accounting nih. Apa yang disebut dengan realized, pakai ed di situ, dan unrealized. Kalau realized artinya kalau realize itu artinya sudah terjadi, sudah transaksinya itu sudah terjadi. Ya, berarti kita sudah hold, kalau kita jual, kita sudah terima cash-nya. Itu realize. Ya, kalau unrealized berarti belum. Ya kan? Nah, realizable yang dapat direalisasi, ya. Cost saving yang realizable yang dapat direalisasi itu isinya dua, baik yang realize yang sudah terjadi maupun yang unrealized, gitu, ya. Nah, si realizable cost saving ini tadi itulah yang disebut dengan holding gain or loss. Ya kan? Makanya kalau kamu masih ingat di intermediate accounting ada akun itu kan, holding gain or loss, selisih dari harganya saat ini dengan waktu kita beli berapa, kan holding gain or loss, kan asetnya nggak kita apa-apain, kan itulah yang holding gain or loss tadi, ya. Nah, terkait dengan holding gain or loss ini, ya, di situ konsepnya adalah di dalam historical cost, ya kan, gain itu dicatat ketika asetnya betul-betul dispose, dilepas. Saat kita jual asetnya benar-benar, barulah muncul adanya gain. Ya enggak? Jadi kalau di historical cost, dia memang tadi balik lagi ke konservatisme itu, kehati-hatian. Dia akan akui adanya keuntungan kalau benar-benar sudah diperoleh. Ya kan? Kapan diakuinya? Saat asetnya benar-benar dilepas. Makanya dibilang gain itu baru akan dicatat kalau under historical cost saat asetnya dispose, dilepas. Gitu. Nah, makanya di dalam historical cost itu dibilang dia bisa jadi misleading, ya kan? Kenapa misleading? Karena dari sisi current cost kan dia mengakui adanya perubahan dari nilai aset di laporan keuangan. Ya, kalau di dalam historical cost dia nggak akuin, sehingga tadi keputusan untuk dividennya historical cost bisa jadi nggak tepat. Itu maksud dari misleadingnya, ya. Nah, sekarang yang masuk ke yang terakhir untuk hari ini. Kenapa sih holding gain itu kok diakui sebagai bagian dari profit menurut si current accounting? Ya, kan kalau tadi si menurut historical cost holding gain nggak boleh, yang boleh adalah hanya gain, ya nggak? Gain boleh diakui, tapi holding gain nggak boleh diakui. Tahu nggak bedanya gain sama holding gain? Apa bedanya gain sama holding gain? Apa coba bedanya dari penjelasan saya tadi? Apa beda holding gain dengan gain? Kalau gain itu kan kita beneran jual asetnya ya Bu, jadi emang itu keuntungan yang benar-benar kita peroleh. Tapi kalau misalkan holding gain itu kan kita nggak jual asetnya tetap kita miliki. Jadi itu cuman kayak kemungkinan kemungkinan keuntungan yang kita dapatkan gitu nggak sih Bu? Ya, betul. Ya, tadi balik lagi, kalau gain ya itu adalah keuntungan yang kita peroleh karena kita menjual aset. Ingat, aset di sini adalah bukan aset yang digunakan bukan aset misalnya bukan aset yang masuk ke persediaan inventory, ya kan? Kalau kita jual inventory itu profit, ya kan? Itu pendapatan, revenue, ya itu revenue.
Tapi di sini kalau gain kita menjual sesuatu yang bukan kegiatan sehari-hari perusahaan. Kalau dari penjualan sehari-hari berarti kan penjualan dari inventory, ya kan? Tapi kalau kita menjual aset yang kita gunakan untuk produksi, kan nggak setiap hari kita jual aset itu. Emang kita jual mesin setiap hari? Enggak. Nah, mesin yang kita jual itu selisih harganya itu kita catat sebagai gain, bukan sebagai revenue. Paham ya? Bedanya revenue dengan gain kan? Nah, di historical cost, gain diakui. Jadi begitu asetnya memang benar-benar dilepas, maka kalau ada keuntungan diakui sebagai gain. Nah, kalau di current cost accounting, dia mengakui adanya holding gain. Holding gain apa tadi? Holding gain itu adalah gain yang kita peroleh karena kita menghold. Balik lagi tadi, ya kan? Di konsep di awal di current cost accounting, dia konsepnya dia mengakui adanya holding dan operating. Ya enggak? Holding itu adalah keputusan, holding decision adalah keputusan untuk menghold atau enggak. Holding. Dan makanya dia muncul ada holding gain juga di sini. Nah, sekarang pertanyaannya kok kenapa sih di current cost accounting di sini dia kok mengakui holding gain sebagai bagian dari profit, ya kan? Kenapa? Karena di sini adalah dianggap dia apa? Orang yang beli, orang yang punya aset itu, ya konsepnya, orang yang punya aset itu duluan, ya ini konsepnya bukan konservatif ini, tapi konsepnya adalah kapitalis, ya. Kapitalis tuh mikirnya gini, kalau dia punya aset itu duluan, saya beli, kamu dengan saya sama-sama beli mobil. Mobilnya persis sama, tipenya, jenisnya sama, umur mobilnya juga sama, ya sama-sama beli, saya bisa beli duluan. Ya, misalkan saya belinya tahun lalu, kamu baru beli sekarang. Maka, begitu pas kamu beli, ini harga mobilnya kan naik. Ya, harga mobilnya misalnya beda nih. Ya, saya bisa beli dengan harga 100, kamu beli sehari ini dengan harga 110. Maka, dari sisi akuntansi dibilang, orang yang bisa beli duluan, dia itu punya cost saving. Karena dia punya kemampuan, dia punya cash position advantage relative to other firms. Sama-sama butuh mesin yang sama, tapi si A bisa beli duluan. Berarti dia punya cash position advantage. Nah, si cash position advantage inilah diakui. Berarti dia punya keuntungan. Ya, keuntungannya itu ya tadi yang di holding gain ini. Cash position advantage-nya tadi maksudnya adalah dia sudah punya uang duluan untuk bisa beli barang yang sama. Dan satu lagi adalah dia bisa beli dengan harga yang lebih murah sehingga dia untung. Itu kapitalis banget mikirnya. Nah, inilah alasan kenapa si holding gain itu diakui sebagai komponen dari profit. Cuman megang doang, gak ngapa-ngapain, dia dibilang lebih untung. Untungnya diakui. Oke, paham maksudnya? Ya, jadi dia punya, why holding gain itu diakui sebagai komponen dari profit, karena dia punya cash position advantage. Ya kan? Nah, juga di situ dia punya yang kedua adalah changing in current cost itu ya menggambarkan dia changing in future cash flow-nya. Ya. Kalau dia punya sesuatu di mana ternyata sesuatu itu di masa depan harganya naik, dia punya future cash flow expected-nya itu lebih bagus. Nah, future expected cash flow-nya inilah yang diakui sebagai holding gain. Gitu. Makanya diakui si holding gain ini sebagai komponen dari profit. Oke. Sampai di sini yang bagian 1 ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, bagian pertama selesai. Nanti tolong kabari saya untuk hari Sabtu apakah kamu pilih pagi atau siang ya. Itu yang pertama. Lalu untuk hari Sabtu itu tolong juga ini kan kamu sambil lihat buku nanti ya, karena di sini ada satu-satunya bagian dari apa namanya counting theory yang ada angka sedikit. Itu kamu perlu mungkin kamu perlu catat di bukunya itu nanti dari mana sih asalnya perhitungannya ya. Oke, itu aja. Ya itu tadi saya dapat WA banyak yang izin, ada beberapa. Itu lomba apa ya? Kok banyak banget yang izin ya? Dari PNJ kirim berapa orang emangnya? Dari kelas kamu aja ada berapa tadi? 3 atau 4 ya? PNJ ngirim 3 tim, Bu. Oh, ngirim 3